Malioboro sepi. Sebenarnya pengen kesini cuman karena tutup, maka nggak tahu deh kapan. Yang pasti itu loh yang paling, karena dari tahun 35 itulah yang paling ingin penasaran aja sih, gimana rasanya, apakah sama dengan rasa yang dulu gitu. Itu dekat sama Ketandan sih, itu kan Ketandan ya, Ketandan sama Ramemong. Depan ini Ramemong. Halo, welcome back to my YouTube channel. Dan aku mau nyobain tadi kan, setelah kita jalan-jalan ke Malioboro, ke toko roti John. Sebenarnya video ini dibuat jauh setelah itu, jadi kayak berbeda kostum mungkin. Kalau nggak ya, kayak nggak kelihatan aku ya di situ ya. Ya mungkin gitu. Jadi sekitar jedanya sebulanan mungkin. Kenapa? Karena waktu itu toko John tutup. Ya kan, kalau lihat di videonya, toko Johnnya tutup, maka akhirnya hari ini tadi aku lewat sana dan buka. Mau nggak mau aku beli produknya. Ada banyak sebenarnya produknya, roti-rotinya banyak, dari yang pojokan sini, pojokan sana, sama pojokan sana, pokoknya banyak, nggak cuma satu varian maksudnya. Dan aku nemu favoritku yaitu roti pisang coklat. Standar sih, nggak ada mereknya, nggak ada apa, kayak bener-bener kayak jajanan pasar gitu. Nama juga toko legend ya, jadi nggak perlu pakai aneh-aneh. Jadi kalau sejarahnya ya seperti itu ya. Jadi toko John ini, toko roti John ini bukanya tahun 1930 berapa, 31, 34, namanya sekitar 30-an. Dan di situ ya tahu sendiri, tahun 30-an berarti kan waktu itu lagi heboh-hebohnya pembangunan kawasan di di Hemente, Yogyakarta gitu. Jadi kayak di di subdistrik subdistrik di Jogja ini, apalagi di kawasan Malioboro gitu ya. Jadi pusat kota sekali. Dan di situ ada kawasan Tionghoa. Jadi di sekitaran situ ada kawasan Tionghoa yang namanya Ketandan. Awalnya cuma Ketandan, cuma nanti dia bisa kemana-mana, jadi Pak Jaksan dan teman-teman gitu. Jadi awalnya Ketandan. Dan toko John ini salah satu yang di dekat-dekat situ, jadi nggak di bloknya Ketandan tapi di dekat-dekat situ. Jadi dan di situ mulai penjual roti. Jadi kayak, dan ya kayak gitulah, kayak bukan butuh roti ya, orang-orang company gitu kan butuh roti untuk makan sarapan gitu. Dan kemudian laris manis gitu ya, apalagi karena ya waktu itu kan ekonominya mungkin bagus mungkin ya. Cuman di tahun 310 kan ada kayak depresi global gara-gara virus flu Spanyol ya di Eropa, maka ya mungkin ngefek juga sedikit. Tapi si toko ini tetap berjalan sampai dengan hari ini dan menjadi langganannya keraton waktu tahun-tahun dulu. Jadi kalau ada acara keraton biasanya dia ordernya di toko John ini gitu loh. Sampai kayaknya ya pokoknya sangat hubungannya erat sekali antara pihak keraton dengan
si toko John ini, jadi sangat sangat erat sekali sampai akhirnya sekarang jadi dulu mungkin bahan-bahan apa, alat-alat membuatnya tuh ekspor semua kan dari sekarang, dan sampai sekarang masih dipakai itu loh. Sudah hampir 100 tahun ya, hebat sekali. Dan sekarang nggak tahu udah keturunan keberapa, dan kayaknya sempet ada cabang lagi namanya Toko John Muda di jalan di dekat si Singamangaraja, dekat-dekat situ. Pas ya dekat situ, di situ ada Toko John Muda yang which is cabang, aku nggak tahu cabangnya formal, maksudnya sah atau dia cuma anaknya aja nyempal bikin gitu, gak tahu gimana. Tapi ada dua cabang gitu ya, satu Toko John lama yang di Malioboro dan Toko John Muda gitu. Dan speaking of the taste, aku mau ngerasain sih gimana rasa taste tahun 30-an ya, walaupun tahun 30-an nggak mungkin bikin ini ya, mungkin ini baru ada di tahun 70-an mungkin, atau 50-an. Tahun 30-an pasti roti-rotinya agak-agak yang berinfluence Netherlands gitu ya, kayak misalnya spekuk, terus Mir dan teman-teman gitu. Kita akan lihat rasanya gimana. Rasa sih tidak bisa dibedakan ya maksudnya ya beginilah, tapi ada kayak rasa tradisional gitu, ada kayak rustiknya dari flavor, dari baunya juga ada rasa rustiknya. Beda kalau sama roti pisang coklatnya Leveng atau Mayo Austin itu harusnya lebih modern aja, kayak menggunakan something bahan-bahan yang lebih modern. Tapi kalau ini benar-benar pakai bahan-bahan lokal yang pisangnya enak banget. Masih ada bijinya gitu pisangnya, agak kengkes sedikit. Coklatnya nggak terlalu banyak, jadi kayak biasanya pisang coklat ala-ala yang lain coklatnya terlalu banyak, coklatnya lebih banyak, jadi lebih chocolatey gitu. Ini coklatnya tuh sedikit, jadi kayak lebih menang pisangnya. Tapi ya nama juga roti legend ya, begini gitu, tapi tetap enak. Dan semoga masih tetap bisa bertahan sampai waktu yang masih lama lagi, karena ini adalah bagian sejarah, sebenarnya harusnya dibikin cagar budaya, karena toko ini mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi gitu. Jadi buat kamu yang main-main ke Jogja, main-main ke Malioboro, sebelum masuk ke Tandan kalau dari utara, sempatin dulu mampir di toko roti John ini. Ada banyak banget kok rasa-rasa yang lain. Bagus lagi kalau misalnya di depan di tokonya, di bagian depan itu ada kafenya, jadi kayak orang bisa duduk di situ sambil menikmati kue-kue ini sambil minum kopi atau minum minum mana gitu, jadi lebih terasa rustic oldies gitu loh, experience-nya dapet gitu. Kalau bisa sih
dibikin throwback ke 1930 kalau bisa sih begitu. Ya ide aja sih buat toko cuan muda, dan kalau bisa sih Pemprov Jogja ya, untuk meningkatkan, untuk mempreserve heritage yang harusnya bisa dilindungi gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu sampai ketemu di edisi sejarah yang berikutnya, dan salam random.